Salah satu problem utama dari tidak keluar rumah ini adalah komunikasi. Pertumbuhannya setiap tahunnya hampir 40%. Permasalahan logistik di Indonesia itu ada biayanya terlalu tinggi. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini paket-paketnya si Nisa nih, anak saya. Sobat Iwa, di era transformasi digital ini, perilaku masyarakat berubah, termasuk perilaku belanja. Pasar, mall, semuanya ada dalam genggaman. Tinggal klik aplikasi, beres. Mau dikirim kapan? Besok, lusa, atau kapan saja? Bisa. Makanya kita sering mendengar setiap hari di rumah, paket, paket, paket. Sobat Iwa pasti sering ngalamin yang seperti ini, ya kan? Belanja online, wah itu sih sering banget lah ya. Karena kan zaman sekarang semuanya udah serba digital, jadi gampang banget tinggal gerakin jari, barangnya udah nyampe rumah. Kita nggak perlu jalan-jalan kaki capek-capek keluar. Aku sih suka, apalagi soalnya kalau online itu kan gampang banget ya. Terus juga kita bisa lihat variasinya cuma dengan tiduran, duduk-duduk gitu. Kamu? Kalau aku sih suka banget, karena itu mudah, terus juga nggak repot-repot lah, pokoknya tinggal pencet-pencet terus datang ke rumah gitu kan. Belanja online atau enggak, yang pasti suka ya, apalagi kalau rebahan seperti aku yang apa-apa dilakukan secara rebahan, tinggal ketik udah bisa nyampe gitu barangnya. Suka sih, soalnya kan gue sering banget tuh kayak gue mau nyari sesuatu yang langka dan biasanya tuh kalau di store langsungnya tuh jarang barangnya. Kalau gitu gue pasti langsung ngandelin ke belanja online, karena biasanya tuh di belanja online ada aja tuh barang yang langka dengan kualitas yang tetap original. Jadi bisa dibilang suka sih. Seberapa sering nerima paket? Wah kalau itu sih hampir setiap minggu ya. Mungkin kurirnya juga udah bosan kali nganterin paket ke rumah gue. Kalau aku sih termasuk yang lumayan sering ya, karena semuanya minta tolong, beli-beli, jadi sering. Kalau aku sih sering banget, karena kan beli online-nya itu kayak makanan pokok ya, lagi punya kucing di rumah jadi suka beli makanan kucing, jadi sering banget. Kalau misalnya seberapa sering beli online, pastinya sering banget sih. Kadang-kadang mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, atau mungkin setiap hari sampai WA-an sama abang paketnya gitu, kayak Neng paketnya dititipin sini ya, Neng paketnya di sini ya, kayak gitu-gitu udah jadi kayak makanan sehari-hari kayak gitu. Ngumpetin paket. Kalau ngumpetin paket sih nggak pernah ya, karena gue suka belanja dan keluarga gue juga suka belanja. Jadi terang-terangan aja deh kalau belanja online. Kalau misalnya ngumpetin paket sih enggak ya, apalagi maksudnya sekarang juga orang tua udah ngerti gitu, orang tua ngerti, satpam ngerti gitu. Kalau misalnya beli paket ya mau gimana lagi orang kondisinya kayak gini. Nah, saya bakal ngobrol sama Pak Haji Johari Zain, Komisaris Utama PT JNE. Beliau ini sudah malang melintang, berkecimpung di bisnis logistik. Siapa tahu kita bisa dapat jalan buat jadi pengusaha logistik juga. Ya, namanya juga usaha. Sobat Iwa, alhamdulillah saya sekarang sudah berada bersama di ruangannya Pak Johari Zain. Beliau adalah seorang entrepreneur dan seorang yang cukup berpengalaman berpuluh tahun dalam bidang bisnis logistik. Yang mau saya sampaikan hari ini adalah di dalam properti dan lifestyle ini, diantaranya selain bicara propertinya kita akan bicara soal lifestyle. Bisnis Pak Johari menyangkut lifestyle orang lain. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam. Bapak sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah vaksin kan? Alhamdulillah. Saya juga sudah. Ya Pak Jo, kalau dulu kan bisnis Bapak itu ya artinya pengiriman barang atau mengantar barang, ansih barang yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan gaya hidup. Misalnya mengirimkan barang-barang yang barang-barang benda mati yang tidak bukan konsumsi makanan dan sebagainya. Sekarang sudah berubah Pak ekspedisi itu atau logistik itu kepada gaya hidup. Karena banyak kan orang maunya diam di rumah. Ini gimana Pak? Ini kan opportunity
opportunity dan menjadi strength point bagi bisnis Bapak ya Pak? Cerita nggak? Iya, jadi perubahan ini sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 2000-an ketika masyarakat kita mengembangkan handphone sebagai wireless communication ini semakin hari semakin maju dari hanya untuk berbicara sampai untuk memotret, bahkan untuk memesan makanan. Dan lebih dari itu sekarang? Lebih dari itu sekarang, jadi sekarang kita melihat bahkan terjadi juga pandemi. Dengan adanya pandemi ini ada larangan orang keluar rumah. Dan salah satu problem utama dari tidak keluar rumah ini adalah komunikasi. Jadi komunikasi antara mereka dengan si penjual makanan karena mereka tidak bisa tidak bisa ambil makanannya. Nah, maka terbukalah kesempatan bagi bisnis seperti kita ini. Tadinya kita memang bisnisnya B2B, business to business. Jadi antar kantor satu dengan yang lain. Sekarang ini jadi C2C, jadi customer to customer. Nah, ini yang menimbulkan opportunity baru, tapi juga challenge yang baru. Ada kesulitan baru karena jumlahnya yang sangat besar, pertumbuhannya luar biasa. Yang saya alami ada kenaikan 40% per tahun. Ketika tahun 2010 sampai 2016 sekitar 40% per tahun pertumbuhannya. Pertumbuhannya setiap tahunnya hampir 40%. Betul. Nah, syaratnya apa sih untuk bisa membangun sebuah korporasi atau usaha? Betul. Jadi bidang logistik bisnis saya pikir diawali dengan kebutuhan produknya. Produknya apa dulu? Nah, biasanya produk kita kaitkan dengan solusi. Produknya itu merupakan solusi dari sebuah permasalahan. Permasalahan logistik di Indonesia itu ada biayanya terlalu tinggi. Itu hampir 25% dari ongkos sebuah biaya jual sebuah produk. Jadi bagaimana menurunkan ini bisa turun sampai 15% dan turun di bawah 10%. Itu challenge-nya. Kalau saya punya tempat bisa nggak bikin? Oh, bisa saja. Tergantung ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi operator, Indonesia masih butuh beberapa operator besar yang bisa mengantar sekitar minimal 1 juta paket per hari lah. Itu akan sangat membantu karena sekarang ini sehari di Indonesia kita ada sekitar 7-8 juta paket yang harus kita antarkan. Ya, kalau punya properti yang besar bisa menjadi operator. Ini sekarang berarti bisa melahirkan opportunity lain di bidang properti ya Pak? Betul, betul. Karena Anda butuh gudang, ada butuh kantor keagenan dan sebagainya. Bapak bisa cerita opportunity. Jadi potensi yang ada di Indonesia ini kita bisa melihat Jabodetabek itu sebetulnya mencakup sekitar 55% dari kebutuhan. Jabodetabek itu mencapai 55% marketnya dari seluruh market. Dari seluruh kebutuhan. Betul. Tetapi kalau pemain utama tentu saja mereka harus mengcover seluruh Indonesia. Nah, mereka yang besar itu harus memiliki gudang sortir yang cukup besar di kota-kota utama. Pulau Jawa, Jakarta saja mungkin perlu 5 atau 6 karena ada Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Itu juga perlu memiliki gudang-gudang sortir sebelum mereka mengirimkan sisanya ke wilayah Jakartanya. Nah, ini kalau 55% berarti masih ada 45% di luar Jabodetabek termasuk di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Itu masih ada opportunity juga besar. Masih. Nah, berarti Bapak masih bisa mengembangkan, hai semuanya teman-teman kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera. Kalau teman-teman nih sobat-sobat Iwa nih, karena ini tonton seluruh Indonesia Pak. Ini kalau memang minat untuk menjadi keagenan sebaiknya persiapan saja tadi punya gudang, punya tempat kantor, punya badan hukum, ada legalitas yang pasti dan sebagainya. Saya kira bisa membukanya opportunity. Sebab apa? Dengan adanya dibuka misalnya satu cabang di Kalimantan, otomatis kegiatan tadinya orang nggak mau ngirim ke sana, ngirim pakai apa? Sekarang ada, gitu. Itu bisa begitu Pak ya? Pasti gitu. Ini kan harusnya pembicaraan Pak Jo dengan saya ditangkap oleh para pebisnis developer, penyedia sarana, pergudangan atau apa, atau bahkan bangunan, kira-kira untuk mengikuti gaya hidup yang saat ini ada melalui bisnis logistik dalam konteks digital, berarti gedungnya harus disesuaikan dong dengan kebutuhan itu. Kira-kira apa? Ya, saya pikir kalau properti
bagus kalau bangun pergudangan di daerah-daerah dekat airport, dekat pelabuhan. Karena di masa depan jalur distribusi itu antara Sumatera dan Pulau Jawa itu akan sangat padat. Kita tahu akan ada pelabuhan besar di Medan nanti, dan kalau saja barang masuk dari sana tentu kebutuhan untuk bawa ke Jawa sangat besar. Kita perlu titik-titik yang akan menghubungkan antara pembeli di Pulau Jawa dengan pabrik-pabrik yang ada di Sumatera misalnya. Dan itu kan pengaruh terhadap percepatan ya? Ya, itu sangat percepatan delivery. Iya. Kalau setiap perusahaan logistik pun sudah membutuhkan, tetapi produser itu sendiri juga membutuhkan. Tapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan pergudangan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis logistik itu. Benar. Nah, kalau bagi para pengusaha ekspedisi atau logistik gimana Pak? Pengusaha ekspedisi mereka akan sangat membutuhkan hub and spokes, ya. Hub and spoke. Nah, itu adalah titik-titik pengumpulan. Karena letak geografis kita yang sangat luas Indonesia, terdiri dari pulau-pulau, hampir setiap pulau itu akan membutuhkan titik-titik kumpul. Nah, ini yang saya pikir kalau properti pandai memilih lokasi, maka mungkin beberapa perusahaan bisa membuat tempat sendiri. Jadi bukan saja perusahaan kurir, tapi juga marketplace si penjual-penjual itu, mereka perlu gudang besar. Baik Sobat Iwa, terutama untuk anak-anak muda, tadi Pak Jo sudah menjelaskan ke kita walaupun dengan waktu yang sangat terbatas, saya kira cukup tegas, jelas, memberikan banyak inspirasi bagi kita. Ternyata apa yang Pak Jo sampaikan dalam dunia ekspedisi atau logistik saja, begitu masih banyak opportunity yang kita bisa bangun usaha, baik itu secara tradisional maupun dalam usaha yang lebih modern. Artinya membentuk korporasi atau mungkin zaman sekarang bicaranya startup. Pak Jo, terima kasih banyak. Bapak sudah memberikan waktu untuk saya dan Iwa TV dan juga para penonton Iwa TV di seluruh Indonesia. Sudah begitu banyak ilmu yang Bapak berikan bagi kami, inspirasi bagi kami. Semoga Bapak sehat selalu. Sukses. Dan tetap memberikan inspirasi bagi anak-anak muda. Amin. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Ditunggu like, share, dan komen, juga subscribe. Tetap di Iwa Property dan Lifestyle TV YouTube channel. Iwa TV The Pilot, simply inspiring.